Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Adi Aden. Saya akan membacakan rangkuman materi silabus mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Unsur-unsur silabus materi ini yaitu kompetensi dasar. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Mahasiswa mendapatkan 1. Penjelasan latar belakang serta pemahaman tentang konsep pemrograman. Yang kedua, mahasiswa memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga, memahami dasar dan aturan pemrograman Java sebagai basis pemrograman OOP. Pokok materi silabus mata kuliah ini yaitu pengenalan dan dasar pemrograman PBO atau pemrograman berorientasi objek. A. Definisi pemrograman berorientasi objek. 2. Teknologi Java. 3. Perbandingan pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek. 4. Struktur Java, identifier, kata kunci, identifier tipe data, operator, inisialisasi, dan nilai default. Aktivitas pembelajaran. 1. Menjelaskan pemrograman berorientasi objek, menjelaskan teknologi Java, menjelaskan konsep pemrograman prosedural dan OOP, menjelaskan struktur Java, identifier, kata kunci, identifier, type data, operator, inisialisasi, dan nilai default. 5. Diskusi mengenai konsep dasar. 4. Memberikan contoh. Evaluasi mata kuliah pemrograman berorientasi objek yaitu A. Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa, memberi latihan di kelas, memberi tugas kepada mahasiswa untuk dikerjakan di rumah. Objek dan kelas dari pelajaran silabus pemrograman berorientasi objek yaitu A. Membuat kelas, B. Menginstansiasi objek, C. Atribut, D. Metode, E. Konstruktor, F. Parameter, G. Assignment and conditional statement. Aktivitas pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan kelas. 2. Menjelaskan cara menginstansiasi objek. 3. Menjelaskan atribut dan metode. 4. Menjelaskan konstruktor, parameter. 5. Menjelaskan assignment dan conditional statement. 6. Mendiskusikan hasil pembelajaran. Yang ke-7. Memberikan contoh-contoh program. Dan yang ke-8. Memberikan latihan di kelas. Kompetensi dasar yaitu setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan koleksi objek. Indikatornya yaitu mahasiswa mampu 1. Memahami collection, 2. Memahami arrays, 3. Memahami iterator, 4. Memahami loop. Pokok bahasan atau materi. A. Collection, B. Array, C. Iterator, D. Loop. Aktivitas pembelajaran yaitu 1. Menjelaskan collection, 2. Menjelaskan array, 3. Menjelaskan iterator, 4. Menjelaskan loop, 5. Contoh program dan pembahasan, 6. Mendiskusikan hasil pembahasan. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan paket dan library. Mahasiswa mampu 1. Memahami paket dan memahami library.
paket, dan library. Aktivitas pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan tentang konsep paket, 2. Menjelaskan tentang library, date, time, and math, 3. Contoh program dan pembahasan, 4. Diskusi. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan eksepsi. Indikator mahasiswa mampu mengetahui jenis error dan sifatnya, mampu menemukan proses penanganan error. Pokok materi: exception handling. 1. Exception categories, 2. Common exception, 3. Try, catch, throw, 4. Membuat eksepsi sendiri. Aktivitas pembelajaran: 1. Menjelaskan eksepsi, 2. Menjelaskan eksepsi secara umum, 3. Menjelaskan try, catch, throw, and throw, 4. Menjelaskan cara membuat eksepsi sendiri, 5. Contoh program dan pembahasan, 6. Mendiskusikan pembelajaran. Kemudian menjelaskan abstrak dan menjelaskan interface. Mahasiswa mampu memahami konsep abstrak dan memahami konsep interface. Abstrak dan interface: A. Abstrak, B. Implement abstrak, C. Interface. Aktivitas pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan konsep abstrak, menjelaskan implement abstrak, 3. Menjelaskan konsep interface, 4. Contoh program dan pembahasan. Kemudian menjelaskan GUI. Mahasiswa mampu memahami GUI. Macam-macam yang dibahas di GUI yaitu 1. GUI komponen, 2. Event handling, 3. GUI layout. Aktivitas pembelajaran yaitu menjelaskan GUI komponen, menjelaskan event handling, dan menjelaskan GUI layout. Kemudian menjelaskan GUI dan database. Mahasiswa mampu memahami interface komponen dan memahami OOP dengan database. GUI dan database: macam-macam GUI dan database yaitu interface komponen, koneksi database, aplikasi OOP dengan database. Aktivitas pembelajarannya yaitu menjelaskan GUI komponen, menjelaskan event handling, menjelaskan GUI layout, dan contoh program dan pembahasannya. Kemudian menjelaskan unit testing. Mahasiswa mampu memahami konsep testing. Unit testing: beberapa macam unit testing yaitu debugging testing, unit testing, dan automation testing. Aktivitas pembelajarannya yaitu menjelaskan debugging, menjelaskan testing, menjelaskan unit testing, menjelaskan automation test, dan contoh program dan pembahasan. Kemudian yang terakhir yaitu application design. Mahasiswa mampu memahami aplikasi lain setelah belajar Java. Aplikasi desain: macam-macam aplikasi desain yaitu J2ME, 2 J2EE, Android, Spring, Struct, JBoss, Design Pattern, Solid Concept. Aktivitas pembelajarannya yaitu menjelaskan salah satu aplikasi pilihan, contoh aplikasi dan pembahasan. Sekian testimoni rangkuman materi dari pemrograman berorientasi objek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.